pelaut buku, kalian mungkin bertanya-tanya sama seperti aku. Kenapa ya kok bisa ada orang yang posting jualan di akun sosial medianya langsung ludes terjual? Padahal mereka juga postingannya cerita-cerita aja dan gak terlalu mengandung promosi ataupun hard selling. Nah, ternyata salah satu rahasianya adalah dengan menggunakan teknik yang namanya copywriting. Nah, apa itu copywriting? Aku akan bahas di buku yang akan aku review kali ini. Nah, kali ini aku akan membahas salah satu buku Riyanto Astono yang judulnya Copywriting. Nggak pakai C dan nggak pakai W. Buku Copywriting karyanya Riyanto Astono ini menurutku sangat cocok untuk kita yang nggak hanya ingin menjual lebih banyak lagi, tetapi juga berkelanjutan hanya melalui tulisan yang lebih powerful dan lebih memikat. Ilmu copywriting ini menurutku penting banget ya, karena di era digital dan internet seperti sekarang ini, semua orang itu mencari sesuatu yang mereka butuhkan itu ya lewat internet, itu dari Google, website, sosial media, landing page, dan lain sebagainya. Nah, salah satu informasi yang bisa kita berikan ya tentunya dalam bentuk tulisan. Disadari atau enggak, tulisan dari mereka yang sudah paham copywriting dan mereka yang belum paham copywriting itu biasanya berbeda. Misalnya gini, pernah nggak kalian merasa tertarik pada suatu postingan seseorang? Padahal postingan itu ya cuma cerita-cerita aja, tapi kalian berhenti scroll dan membacanya sampai habis. Di lain waktu kalian lihat ada postingan promo-promo, tapi kalian ya scroll-scroll aja dan nggak tertarik. Nah, itu biasanya bedanya ada pada pemakaian copywriting. Copywriting ini nggak mengada-ngada ya. Ternyata setelah aku baca di buku ini, ilmu copywriting itu merujuk pada ilmu psikologi manusia. Jadi mereka meneliti otak manusia yang bertujuan untuk kepentingan marketing. Menurutku dari judul bukunya ini saja, Riyanto Astono sudah melakukan teknik copywriting. Alih-alih menulis dengan ejaan yang benar yaitu copywriting, Riyanto Astono menggunakan ejaan bahasa Indonesia yaitu copywriting, yang mana itu adalah cara membaca yang benar. Bahkan di bawahnya Riyanto Astono menuliskan seni menulis untuk menjual. Ini seperti menekankan kalau menulis itu juga nggak asal-asalan aja, tapi ada seninya, khususnya kalau kita ingin menulis untuk menjual. Di buku ini kita nggak hanya diajari untuk membuat copywriting yang powerful aja ya, tapi di awal justru Riyanto Astono mengajak kita untuk belajar menentukan target market. Kenapa sih target market itu kok penting dan apa hubungannya dengan copywriting? Nah, dengan menentukan target market terlebih dahulu, kita jadi tahu nih bentuk copywriting seperti apa yang kita perlukan. Misalnya kata sapaan yang tepat untuk target market kita nanti, sampai kalimat-kalimat yang memang cocok dan menarik untuk target market kita itu. Jadi nanti pada saat target market kita itu membaca, mereka seolah-olah akan terhipnotis dan langsung membacanya, bahkan melakukan tindakan tertentu termasuk pembelian. Contoh sederhananya, penggunaan kata Anda dan kamu. Itu dua kata itu pun sudah memiliki target market yang berbeda. Itu termasuk juga waktu kita menggunakan kata sapaan guys, kak, dan lain sebagainya. Tentunya buku ini nggak hanya memaparkan teori belaka ya, tetapi juga ada prakteknya. Riyanto Astono sendiri itu adalah seorang praktisi copywriting. Di buku ini ada bagian yang berwarna biru seperti ini. Nah, di bagian yang biru ini adalah bagian di mana kita bisa praktek teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, nanti kita bisa mempelajari apa-apa yang sudah kita baca tadi kapanpun kita mau dengan cepat, karena warna kertasnya berbeda dari yang teori dan prakteknya. Dengan teknik copywriting yang tepat dan benar, buku ini sudah terjual lebih dari 2000 eksemplar saat pertama kali di launching.
Selain memberikan contoh dari pengalaman copywritingnya sendiri, penulis itu juga mencantumkan beberapa copywriting dari brand-brand ternama dari berbagai produk yang memang sudah terbukti menggait banyak sekali target market dan produknya sudah terjual hingga sekarang ini. Jadi dengan ilmu yang ada di buku ini, akhirnya kita juga bisa lebih mudah praktek dan menguji cobanya di platform sosial media kita sendiri. Dan nantinya kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Bagaimanapun ilmu yang seperti ini kalau hanya diketahui di kepala aja dan nggak dipraktekkan, tentunya ya akan percuma aja ya. Intinya sih saat ini menawarkan sesuatu secara online itu nggak hanya sekedar posting produk dan spesifikasinya. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih target market kita itu siapa, lalu kita gunakan copywriting untuk menarik target market kita itu. Barulah nanti setelah itu kita bisa mempromosikan sesuatu dan mereka biasanya akan tertarik untuk membelinya. Oh ya, satu lagi, setelah membaca buku ini aku jadi mikir nih, mungkin aja orang-orang yang menyebarkan hoax dan juga penipuan-penipuan itu copywriting mereka itu jago ya. Buktinya mereka bisa menarik banyak orang. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita yang memang benar-benar jualan dan memberikan suatu penawaran yang bermanfaat tak lebih semangat lagi untuk belajar copywriting yang memikat? Oh ya, buku ini tuh nggak dijual di toko buku. Kalian bisa mendapatkannya secara eksklusif. Isinya daging banget. Ilmunya cocok untuk kalian yang ingin menjual lebih banyak lagi hanya dengan membuat kalimat yang lebih powerful dan memikat. Langsung klik link description box untuk mendapatkan buku ini. Nah, itu dulu reviewku kali ini tentang buku copywriting karyanya Riyanto Astono. Sekali lagi, buku ini nggak dijual di toko buku. Kalian bisa cek link di description box untuk mendapatkan buku ini. Sampai jumpa lagi.